Walaupun dia misalnya bacaan Qur'annya biasa kan gitu. Kalau melihat seperti ini berarti sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja tanpa menafikan yang kemarin. Ya, misalnya harus fasih bacaannya, fashatul qiraah. Ya. Berarti boleh nih orang yang kemudian dia pas-pasan bacaannya, kemudian menjadi imam, maka sah imamnya. Dan makmumnya juga sah. Karena apa? Sahnya apa di sini? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah ba'da sholat maghrib yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersama-sama selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya bagian daripada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah kita selalu memperbanyak membaca sholawat dan bersalam kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa mari kita melanjutkan kajian pada malam hari ini, yaitu kitab Bulughul Maram, masih di bab yaitu tentang sholat jamaah, ya, imam dan imamah dan sholat jamaah. Ini masuk ke season yang keempat, ya, season yang keempat dalam hadis ini. Baik, mari kita masuk ke hadis yang ke-342. 342 di dalam kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi bin Ka'bin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahda wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli wa ma kana akbaru wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Abi bin Ka'bin radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridhonya kepadanya. Qala, ia berkata, qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatur rajuli, sholatnya seseorang, ma'ar rajuli, dengan orang lain, dari seorang bersama orang lain, azka, itu lebih baik, min sholatihi, daripada sholatnya seseorang, wahdahu, dengan sendiri. Jadi sholatnya seseorang bersama orang lain itu lebih baik daripada dia sholat sendiri. Berarti dia sholat jamaah, ya. Jadi sholat sendiri itu
sholat berdua ini itu lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, ini makanya kalau kita mau sholat hendaknya kita cari teman. Ya, kalau misalnya di rumah, misalnya kita ngajak istri atau anak, ya, tanya, kamu misalnya udah ketinggalan di musola atau di masjid, kamu udah sholat belum? Kalau belum sholat, ayo kita jamaah. Nah, itu kan, karena berarti berdua itu lebih baik daripada kita sholat sendiri. Ya, jadi itu sudah terhitung jamaah. Ya, walaupun berdua itu sudah terhitung jamaah. Kemudian wasolatuhu ma'ar rajulaini, sholatnya seseorang bersama dua orang. Ya, jadi seorang, kemudian tadi kan dua, berarti 3 orang. Ya, berarti ditambah 1 orang. Aska itu lebih baik, lebih utama, lebih afdal. Ya, min sholatihi ma'ar rajuli, daripada sholatnya dengan 1 orang. Ya, jadi sholatnya seseorang itu tadi kan dengan 1 orang itu lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat berdua itu, nah itu kan, sholat bertiga itu lebih baik daripada sholat berdua. Nah itu, jadi lebih, makanya di sini wa makana aktsaru fa wa habbu ila Allah azza wa jalla. Dan tidaklah, dan jika lebih banyak, ya, bilangannya jamaah itu lebih banyak, fa wa habbu ila Allah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi bilangannya lebih banyak, di jamaahnya lebih banyak, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada tadi misalnya sholat berdua, sholat bertiga, sholat berempat. Tapi bilangan lebih banyak di dalam sholat jamaah itu ahabbu ilallah. Maka agar lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha, ya. Misalnya di musola ini DKM harus berusaha. Makanya kan ada lembaga takmir masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid. Ini salah satu fungsinya adalah bagaimana masjid atau musola itu bisa rame. Ya, itu kan. Tentunya bisa bekerja sama mungkin dengan pengurus lingkungan, kan gitu kan. Bagaimana nih supaya jamaah kita itu bisa meningkat, ya, bisa sampai membludak sampai keluar kan, gitu kan. Tapi insya Allah sih kita sudah di luar lebih banyak daripada yang di dalam. Ya, jamaah kita lebih banyak yang di luar daripada di dalam. Nah itu kan, betul. Sampai nggak muat, ya. Sampai keluar. Nah ini, jadi bagaimana ini strateginya, gitu kan? Strateginya musola atau masjid itu bagaimana bisa makmur? Ya. Makmur itu bisa rame. Innama ya'muru masajidallah. Ya. Jadi hanya orang yang bertakwa kepada Allah yang mau memakmurkan masjid. Jadi supaya kita tergolong menjadi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka kita makmurkan masjid dengan sholat jamaah. Ya, dengan sholat jamaah bagaimana strateginya? Ya kan? Jadi menyusun strategi, ya, program untuk jamaah itu bagaimana? Ya. Saya kebetulan menjadi ketua DKM itu, saya di masjid itu taruh dapur, jadi ada dapurnya, jadi orang bisa ngopi di situ, bisa bikin teh, ya. Kemudian di teras yang rokok itu ngerokok itu, waktunya sholat, ya. Daripada misalnya nongkrongnya di pinggir jalan gitu ya, gitu kan, ya. Kalau di sini ada DPR itu kan, di bawah pohon rindang, nah itu yang di depan. Nah ini strategi. Nah, ini bagaimana supaya pemuda remaja itu dia cinta kepada masjid ini. Ini bagaimana caranya? Nah ini diantara aja adalah supaya kita jamaahnya itu lebih banyak. Lagi begitu aja kadang-kadang jamaah kita nggak doyan. Padahal misalnya kan minum teh, minum kopi, makanan gratis kan itu kan. Itu kadang-kadang nggak doyan, ya. Kalau strategi sekarang itu, dalam sekarang itu ada internet gitu. Tapi internet itu anak-anak dimanfaatin untuk game online. Nah ini ya, nah ini harus muter ini bagaimana ini, ya kan begitu kan, mojok itu dimana, kirain lagi khusyuk main game online. Nah ini sekarang itu subhanallah, tantangannya itu lebih berat. Ya, tapi bisa juga, ya,
Kemarin waktu puasa Pak Nanang sudah mencoba untuk remaja itu bisa mencintai masjid gitu kan. Ya itu kan didukung dengan makan nasi kebuli. Nah itu kan Pak Zaki nih. Nah, ini sponsornya ini kan gitu kan. Ya ini Masya Allah itu kan. Nah ini upaya-upaya gini, strategi-strategi yang harus kita persiapkan, strategi yang harus kita umpan untuk warga supaya bagaimana dia senang kepada masjid dan musola dan dia tertarik untuk sholat jamaah. Karena tadi ya, wa ma kana aktsaru fa huwa habbu ilallahi azza wa jalla. Kalau warga kita kepengen dicintai oleh Allah, maka tingkatkan itu ya, wa ma kana aktsaru ya fa huwa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Jadi supaya lebih ditingkatkan kembali di seajar 1 2 3 dan sebagainya. Nah, ini subhanallah ya. Kalau ini berhasil ya, strategi ini bisa berhasil, memasang strategi-strategi ya. Emang di sini siapa yang ahli strategi? Nah, ini kan yang ahli strategi ya. Pak Bambang. Bagaimana strateginya kan? Ya. Jadi bagaimana strateginya? Strategi mengerayu dan sebagainya itu kan. Banyak kan kalau kita ada itu ada jamaah-jamaah tabligh itu kan, yang datang-datang ke rumah ngajak sholat, itu sebenarnya bagus, cuman kadang-kadang eventnya kurang pas gitu kan. Kita lagi nyantai didatengin ya kan kadang-kadang kurang pas juga ya. Tapi ya bagus, secara strateginya itu bagus kan, karena dulu zaman Rasulullah para sahabat begitu ya, ngajak-ngajak ke disamper-samper itu kan, makanya bagus itu. Misalnya Pak Doni dari sana ya, ambil orang, ayo ke jamaah yuk ya. Pak Nanang dari sana, Pak Fauzi dari sana satu ya. Coba bawa 5 orang ya penuh. Nah ini kan bagaimana itu meningkatkan itu. Tentunya juga harus ada kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan misalnya ad-diniyah ya, kegiatan-kegiatan dengan agama, al-amaliyah ad-diniyah, kegiatan yang berkenaan dengan agama. Supaya bisa meningkatkan rasa empatinya kepada memiliki pada masjid atau musola, diantaranya adalah untuk memakmurkan masjid dengan berjamaah gitu. Jadi kalau orang senang di masjid itu enak, senang di musola itu enak ya kan. Nah ini ya, paham itu ya. Jadi kita ambil wa makana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah azza wajalla. Jamaah yang lebih banyak itu lebih dicintai oleh Allah ya. Ini insya Allah kalau misalnya Palem ini, warga Palem bisa meningkatkan jamaahnya, wah makmur semua itu ya. Di kantor insya Allah pangkatnya naik semua. Kalau udah di atas berarti lebih naik lagi. Nah, ini strateginya seperti itu ya. Paham itu ya? Paham sampai sini? Jadi diusahakan tidak sholat sendiri ya, diusahakan bisa sholat berjamaah, walaupun dengan 2 orang, walaupun dengan 3 orang, tapi lebih banyak lebih baik, diusahakan seperti itu. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha, dari Ummi Waraqah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaruha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kepada Ummi Waraqah anta umma, untuk menjadi imam, untuk mengimami ahla dariha, terhadap anggota keluarganya. Jadi Rasulullah menyuruh Ummi Waraqah untuk menjadi imam keluarganya. Nah ini, jadi menjadi imam keluarganya. Artinya di sini seseorang itu misalnya tidak sholat, sudah ketinggalan misalnya di masjid atau di musola, bisa menjadi imam di rumah. Nah, maka suami itu harus bisa menjadi imam di rumah, menjadi imam istrinya, menjadi imam anak-anaknya. Nah, maka itu harus bisa itu. Maka kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seperti Nabi Muhammad menyuruh kepada Ummi Waraqah untuk mengimami anggota keluarganya. Nah, jadi bisa kita mengadakan jamaah di rumah dengan istrinya. Misalnya nggak selalu kita jamaah di masjid, di musola. Sesekali kita misalnya jamaah di rumah. Itu kan diantaranya bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ya kan? Coba
Misalnya apalagi lagi marah misalnya kan, lagi marah, suami istri marah nih, ya, ajak aja sholat jamaah, ya, lagi marah-marahan itu kan, suaminya baca Al-Fatihah itu kan pasti jawab itu kan, ya kan, misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pasti jawab istrinya itu amin, kan gitu kan, pasti itu, ya kan. Semarah-marahnya kalau lagi sholat enggak amin, enggak kan gitu kan. Bener enggak? Namanya bagus Pak Amin itu. Jadi semarah-marahnya itu, ya kan. Makanya strategi untuk supaya bisa suami istri bisa bicara lagi, ya kan. Kalau lagi diem-diem ya kita sholat jamaah, ya kan. Ya waladhdallin, mungkin amin pelan, ya kan. Malu-malu karena habis berantem itu kan. Semarah-marahnya nggak mungkin dia amin, nah bentak-bentak nggak mungkin. Kan? Marahnya sebentar, oh berarti kalau udah jawab amin berarti marahnya hilang itu, gitu kan? Ya Bu ya, nah, ya kan? Ibu sini enggak? Oh ibu sini enggak, insya Allah ya. Jadi itu bisa menambah keharmonisan rumah tangga. Maka suami harus berusaha bagaimana bisa menjadi imam di rumah juga, ya kan? Jangan hanya misalnya kita sholat misalnya di musola, di masjid, tapi kita sekali-kali kita mengadakan sholat berjamaah di rumah. Nah mana ini? Wa an ummi Waraqah radhiyallahu anha Nabiya sallallahu alaihi wasallam amaroha anta umma ahla dariha. Ya, jadi menyuruh untuk mengimami ahli atau keluarganya, ya, anggota keluarganya. Ya. Sesekali, ya, sesekali, jangan terus. Kalau nanti misalnya diambil, wah ini berarti boleh nih, wah berarti musola kosong nanti kan. Ya, Pak Nanang kemana nih? Oh, imami di rumah. Nah, itu kan. Takutnya kesini pada pasang speaker sendiri-sendiri. Ada dengan azan sendiri dari sana, azan sendiri ya. Takutnya kan begitu. Sesekali ya, sesekali kita mengadakan jamaah di rumah. Nah, itu. Laki-laki. Oh iya perempuan, mohon maaf. Saya kira laki-laki ya. Oh ini perempuan berarti, mohon maaf tadi berarti. Tapi bisa, maksudnya bisa sesekali seseorang laki-laki itu untuk menjadi imam di rumah. Ya. Tapi ini mohon maaf tadi saya kira Umi Waraqah laki-lakinya. Berarti perempuan nih, perempuan Umi Waraqah mengimami ahli keluarganya. Ya, jadi mengimami keluarganya misalnya yang perempuan-perempuan, tapi tidak boleh misalnya laki-laki perempuan mengimami suaminya, walaupun misalnya istrinya itu bacanya lebih fasih, misalnya kan, wah udah kamu yang jadi imam aja deh, kan gitu kan, kamu yang jadi imam. Nah, ya, ibu, terima kasih Pak Bozi ya. Jadi Umi Waraqah ini disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam keluarganya. Tentunya yang perempuan ya, tentunya yang perempuan. Tapi bagi laki-laki tidak dianjurkan untuk menjadi makmum seorang perempuan. Ya, jadi makmum ya. Tapi kalau misalnya suami sesekali mengadakan boleh ya mengadakan jamaah di rumah begitu ya. Jadi hadis ini Nabi Muhammad SAW menyuruh Umi Waraqah ya, untuk menjadi imam keluarganya. Ya. Baik, paham ini ya. Jadi ini perempuan ya. Jadi perempuan Umi Waraqah. Biasanya kalau laki-laki itu kadang-kadang di Arab itu kayak nama-nama itu ada yang muannas lafzi itu kan. Namanya perempuan tapi laki-laki, ya kan? Kayak Maisarah misalnya. Nabi Muhammad itu dulu kan ketika dagang, membawa dagangannya Siti Khadijah itu ditemenin siapa namanya? Maisarah kan. Nah, itu laki-laki itu perempuan. Laki-laki, ya kan? Laki-laki. Jadi laki-laki. Makanya di sini muannas lafzi. Muannas lafzi itu
lafadznya katanya itu muannas tapi isinya laki-laki. Ya, berarti apa ini? Kalau di sini apa? Ininya perempuan tapi dalamnya laki-laki. Wah, itu dari kejadian itu. Oh, juga. Ini namanya doang ya, Maisaroh ya. Maisaroh itu kan. Malam Maisaro. Ya, kalau siang. Budiman. Oh, Budiman. Nah, ini ya. Jadi itu namanya muannas lafzi. Muannas lafadznya muannas perempuan tapi diperuntukkan untuk nama laki ya. Begitu juga ada Zainab ya. Zainab itu berarti mudzakkar lafzi ya. Ini namanya secara lafadznya kayak laki-laki ya kan, tapi untuk diperuntukkan untuk perempuan. Nah, ini ya. Baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa bna ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta menggantikan kepada siapa? Ibna ummi Maktum ya. Ibna ummi Maktum ya. Untuk apa? Ya ummu untuk menjadi imam atau untuk ngimamin an-nasa manusia atau makmum lagi. Wa huwa a'ma, padahal kondisi ibnu ummi Maktum itu adalah buta. Nah, dari suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepada ibnu ummi Maktum untuk menjadi imam. Padahal Ummi Maktum itu seorang yang kondisi buta. Nah, jadi di sini menandakan bahwa orang buta itu boleh menjadi imam. Nah, itu kan. Misalnya ada orang, sekarang kan banyak tuh kan orang buta yang hafal Quran misalnya kan. Banyak sekali. Ya, baca Qurannya bagus, suaranya bagus, baca Qurannya fasih, bahkan hafal 30 juz. Kita kadang-kadang yang melek itu kalah. Ya. Kita yang melek itu nggak pernah baca Quran, apalagi ngapalin. Ini Masya Allah yang buta itu justru hafal Quran, ya, hafal Quran. Maka boleh seperti Nabi Muhammad pernah meminta kepada Ummi Maktum untuk menggantikan beliau menjadi imam. Nah, jadi boleh. Jadi hadis ini menandakan boleh seorang yang buta itu mengimami pada orang yang nggak buta. Ya, misalnya jamaahnya itu nggak buta, ya. Tapi ada satu imam yang buta, yang bacaannya fasih dan sebagainya, boleh untuk dijadikan menjadi imam. Nah, mana dalilnya? Ini hadisnya yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah meminta kepada Ummi Maktum untuk menjadi imam. Ya. Paham sampai sini? Nah, ini mah gampang-gampang ya. Selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sallu, solatilah. Jadi solatilah alaman kepada orang qala yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau solatilah berarti kan apa? Orang yang sudah meninggal. Jadi solatilah orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau memang dia sudah bersaksi kepada Allah, bersyahadat, maka solatilah. Maka hukum fardu kifayah berlaku. Ya. Jadi kalau dia, walaupun dia misalnya tidak pernah sholat misalnya kan, tapi dalam hukum fikih gitu ada ulama yang ekstrim itu ya. Ada ulama yang ekstrim itu, ada kalau memang dia waktu hidupnya itu nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid ya, maka nggak boleh itu dibawa ke masjid ke musola, disolatin di masjid di musola. Nah, ini kalau memang dia nggak pernah sholat, nggak boleh itu dibawa ke masjid ke musola. Jadi sholatilah di rumah. Nah, ini yang ekstrim ya. Tapi kalau melihat di sini, sholatilah orang yang pernah membaca kalimat la ilaha illallah, walaupun dia nggak pernah sholat.
tapi pernah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia sudah menyatakan dirinya sebagai muslim. Nah, ketika meninggal dunia berarti wajib disolati. Ini ya. Jadi solatilah orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Apalagi orang yang melaksanakan sholat. Ya. Kita misalnya sholat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Ya. 5 waktunya tepat waktu semuanya, nah, maka ini lebih berhak untuk disolati. Nah, ini orang hanya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, misalnya tidak pernah sholat, maka wajib disolati. Solu, ini kata perintahnya. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan kerjakanlah sholat atau sholatlah di belakang orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini berarti di sini sudah berikrar, bersyahadat. Ya. Jadi nggak boleh ya orang bersolat di belakang orang yang nggak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya gitu kan? Kan mabuk mukhalafahnya begitu kan? Misalnya ada orang nih, mohon maaf, orang non Islam, ya kan? Di sini gerak-gerak, gitu kan? Berarti kemudian kita menjadi makmum, maka makmumnya nggak sah. Ya, karena apa? Karena dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia misalnya bacaan Qur'annya biasa kan itu. Kalau melihat seperti ini berarti sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja tanpa menafikan yang kemarin. Ya, misalnya harus fasih bacaannya, fashatul qiraah. Ya. Berarti boleh nih orang yang kemudian dia pas-pasan bacaannya, kemudian menjadi imam, maka sah imamnya. Dan makmumnya juga sah. Karena apa? Sahnya apa di sini? La ilaha illallah. Ya. Karena dia pernah mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid. Ini ya. Jadi kalimat hadis ini mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita bahwa bermakmum atau kita menjadi imam, ya, kita misalnya tidak fasih pun, ya, yang penting kita bisa baca Al-Quran, ya, maka masih diperbolehkan, ya. Dan sah makmumnya, yang terpenting dia bersyahadat, berikrar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sebaiknya ya dalam menjadi imam ya harus yang kemarin-kemarin saya terangkan itu, fashatul qiraah, bacaannya bagus, mengetahui sunnah, hukum-hukum fikih, ya ini. Jadi sebaiknya seperti itu. Tapi minimalnya kalau dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka boleh kita makmumi, boleh kita menjadi imam, boleh kita menjadi makmum di belakangnya kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Paham sampai sini? Paham ya? Bingung apa paham? Paham ya? Takutnya bingung ya. Ditanya paham diam, ditanya bingung ya bingung. Nah ini kan. Kemudian hadis yang terakhir ya dalam bab ini, ya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna'u kama yasna'ul imam. Ya. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum, ketika salah satu dari kalian itu mendatangi as-sholata, sholat, mendatangi sholat atau ingin mengerjakan sholat, wal imamu ala halin, dan imam itu pada posisi tertentu mungkin dia lagi berdiri, atau dia lagi ruku, atau dia lagi sujud, atau dia lagi duduk di antara dua sujud, ya, atau dia lagi tahiyat awal atau tahiyat akhir, apa? Fal yasna, maka lakukanlah kama yasna'u, seperti halnya imam, kama yasna'ul imam, seperti halnya imam melakukan. Jadi ketika kita datang ya jik di sini, kok imam kok lagi ruku, ya ikut ruku, nggak usah nunggu imam berdiri. Ini kan jik imamnya lagi sujud, ikut sujud, Allahu Akbar, ya, niat di hati Allahu Akbar, langsung sujud, ya. Gak usah
nunggu. Ya. Mak biasanya kadang-kadang ada yang nunggu, ya, nunggu tanggung, ya. Imamnya nunggu berdiri, baru kita takbir. Ya. Sebaiknya idza ata'atukum as-shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Kalau nunggu begitu diperbolehkan, Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi sunnahnya, jadi datang kemudian takbiratul ihram, kemudian ikuti seperti imam lagi melakukan, ya ala halin, ya, posisi tertentu tadi. Kalau imamnya lagi berdiri, ya Allahu Akbar, kita berdiri. Ya. Misalnya habis ruku, sami Allahu liman hamidah, ya Allahu Akbar, langsung sujud itu. Ya tanggung ya. Nah gerakan yang seperti itu yang kita tidak masuk pada rukun, ya berarti kita tidak masuk pada satu rakaat karena kita tidak ikut ruku, ya kan? Kalau kita ikut ruku, misalnya kita jig datang, imam lagi ruku, kemudian kita mendapati ruku, berarti kita dapat satu rakaat. Ini. Tapi kalau misalnya jig imam lagi sujud, Allahu Akbar langsung sujud, kita nggak dapat satu rakaat. Ya nanti ketika sudah salam maka kita ditambah satu rakaat, seperti itu ya. Nah bagaimana gerakan tadi, apakah kita melebihkan? Tidak. Nah itu sudah dianggap menjadi sunnah. Nah, dapat pahala nggak? Insya Allah dapat pahala. Jadi gerakan atau apa yang kita lakukan ketika kita menjadi makmum, ya tadi misalnya tidak ikut ruku tapi kita langsung sujud, maka itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sunnah. Nah, daripada kita nunggu, ya kan? Nunggu tahiyat, udah tahiyat awal nunggu imamnya berdiri. Nah, jadi kalau sini lagi tahiyat awal ya ikut tahiyat awal. Lagi ruku ya ikut ruku, lagi sujud ikut sujud. Nah, bagaimana datang ini? Apakah saya baca Fatihah? Enggak usah baca Fatihah. Kalau misalnya imamnya lagi ruku, datang ke sini imamnya lagi ruku, Allahu Akbar langsung ikut ruku. Ya, enggak usah baca Fatihah dulu, ketinggalan. Ya kan? Kadang-kadang ada yang bertanya, "Lah kok enggak baca Fatihah?" Fatihahnya sudah ditanggung imam. Ya. Imamnya lagi ruku, Allahu Akbar, baca Fatihah dulu, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ya keburu imamnya selesai angkat dari ruku, ya kan? Nah, ini kan. Nah, kalau misalnya kita ruku begini, misalnya ya imam lagi ruku ya, ini begini, nah ini nggak dapat, ya nggak dapat itu, ya misalnya kan Allahu Akbar, nah nggak dapat itu, berarti kita nggak dapat satu ini, karena apa? Kita ruku imamnya sudah berdiri, ya, makanya Allahu Akbar lebih cepat, walaupun kita jaraknya berapa detik, nah kita sudah mendapati, ya. Karena pada dalam satu usul fikih itu kita mendapati setengah, ya kita sudah termasuk di dalamnya. Ya, jadi itu. Jadi kita sudah masuk di dalamnya. Walaupun kita misalnya nih, jamaah itu walaupun misalnya nih, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya datang ke sini, imam lagi tahiyatul akhir, ya kan? Tahiyatul akhir. Pas kita baru duduk, baru berapa detik, imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu sudah terhitung dengan sholat jamaah. Ya, terhitung dengan sholat jamaah. Nah ini. Jadi adrokul ba'd. Jadi kita mendapatkan setengah atau secuil daripada bagian itu, maka sudah termasuk di dalamnya. Adrokul. Jadi keseluruhannya. Jadi sudah terhitung menjadi sholat jamaah. Nah ini. Enak ya kan? Sholat sendirinya dapat, sholat jamaahnya dapat itu. Tapi diusahakan sih bisa takbiratul ihram dengan imam, itu paling bagus. Makanya kan kemarin sebaik-baik softnya laki-laki adalah di depan. Nah, makanya kalau bisa menemuin bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Imam takbiratul ihram Allahu Akbar. Karena makmum itu kan ada dua, ya. Makmum itu ada dua, satu makmum muaqqat, yang kedua makmum masbuk. Ya, makmum muaqqat itu adalah makmum ya yang membersamai atau mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu makmum muaqqat. Jadi makmum muaqqat yang bareng dengan dari awal sampai akhir itu bersama dengan imam. Itu makmum muaqqat.
Nah, jadilah kalau bisa kita menjadi makmum muakkad. Ya. Yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah yang ketinggalan. Ini banyak pendapat. Ketinggalannya apa? Kalau kita sudah selepas Fatihah, nah, misalnya datang ke sini, imam sudah Fatihah, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita Allahu Akbar. Itu sudah termasuk makmum masbuk. Ya, sudah termasuk makmum masbuk. Ya, ini kan. Ada juga yang berpendapat kalau dia setelah takbiratul ihramnya imam, jeda udah baca Al-Fatihah di tengah-tengah, ya, itu sudah termasuk makmum masbuk. Karena tidak mendapati takbiratul ihramnya imam. Ya, tapi kalau kita artinya mendapati itu begini, imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, itu mendapati. Makanya walaupun kita misalnya di sininya lama, ntar takbiratul ihramnya, ya kan, ada kan? Nah, setelah imam kemudian waladhdallin, kemudian kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ya tetap dinamakan makmum masbuk. Nah, itu kan. Jadi sebaiknya jangan seperti itu, ya. Sehingga imam takbiratul ihram, ya kita ikut takbiratul ihram supaya kita menjadi makmum muakkad, bukan makmum masbuk. Tentunya nilainya berbeda, ya kan? Yang tepat waktu sama yang gak tepat waktu kan nilainya berbeda, ya kan? Dulu misalnya bapak-bapak waktu kuliah itu kan menyerahkan tugas, ya, suruh bikin makalah, suruh bikin persentase misalnya kan, nanti dikumpulkan tanggal sekian, ya kan? Tanggal 18 misalnya dikumpulkan. Ada yang besok ngumpulinya, tentunya berbeda, nilainya itu berbeda. Jadi nilainya itu sudah berkurang, ya. Kalau misalnya jamaah itu menjadi 27 derajat, ya itu yang makmum muakkad, gitu kan? Yang makmum muakkad. Tapi kalau kita sudah ini, ya mungkin nilainya berkurang, ya. Nah, supaya kita 27 derajat sempurna, ya jadikanlah kita menjadi makmum muakkad, kan gitu kan. Ya masalah pahala kan wallahu alam, gitu kan. Kita kan ibadah nyarinya apa kira-kira? Ya? Nyari apa? Jadi nyari apa gitu kan? Jadi kita beribadah kepada Allah, ya ibadah kepada Allah itu nyarinya ya ridho Allah. Nyari ridho Allah, nyari rahmat Allah. Janganlah kita bersandar kepada sholat kita. Jangan kita, wah saya bersandar pada sholat saya sholatnya sudah rajin, itu kan, jamaahnya udah rajin. Tapi kalau kita ngaji dalam kitab ahkam itu, jadi kita tidak boleh bersandar pada amal ibadah kita, nggak boleh. Saya pasti selamat, kan gitu kan, saya pasti selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita ngaji kitab ahkam, ya kan, hikam, bukan ahkam, hikam, ya, ini kita tidak boleh bersandar pada sholat kita, dengan sedekah kita, dan seluruh ibadah kita. Yang harus kita sandari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sholat itu dituntut untuk apa? Khusyuk, ya kan? Kita ketika sholat itu dituntut untuk khusyuk. Ini ibadah ikhlas yang tertinggi, ya kan? Ikhlas yang tertinggi adalah bukan karena sandarnya kita pada sholat, tapi sandarannya karena Allah. Kita kalau ikhlas yang kedua, ya karena mungkin kita kepengen dapat pahala masuk surga, ya masih mending, gitu kan? Masih mending, itu kan, kamu sholat kepengen dapat pahala, ya kan? Itu sebagai motivasi saja. Ini pekerja nih, berarti yang seperti ini adalah sifatnya orang pekerja. Kalau nggak ada gajinya, nggak mau kerja, kan gitu kan? Saya mau jamaahan biar pahala saya 27, ya ini kan, itu termotivasi, ya. Nah, itu untuk memberikan motivasi supaya kita itu lebih giat, lebih rajin untuk melaksanakan sholat jamaah, ya. Maka tapi kita setidaknya kita harus bisa meningkatkan bagaimana mutu kualitas kita, ibadah kita, sholat kita. Kalau kita sudah oke, jamaahnya kita sudah rajin, zuhur, asar, maghrib, isanya sudah bagus, maka tingkatkanlah untuk lebih ke khusyuknya. Bagaimana caranya? Ya belajar, ya. Khusyuk itu kan fokus, ya, bahasanya kitanya fokus lah.
Ya. Seseorang yang sholatnya sudah mencapai ke derajat khusyuk, ini akan sholatnya akan faksha, bisa mencegah dirinya anil faksha wal munkar. Ya. Bisa mencegah dirinya untuk tidak berbuat pada perbuatan keji dan kemungkaran. Dari ucapannya, tingkah lakunya, akhlaknya itu akan naik, ya, akhlaknya akan lebih bagus dengan orang yang sholatnya khusyuk dan sholatnya belum khusyuk. Kalau kita sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, wah, ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, sejauh ini kita sholatnya bagaimana? Nah, kan? Sejauh ini sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Nah, ini perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau memang kalau di awal-awal mungkin kita seperti itu, tapi kalau kita sudah rajin, 5 waktunya rajin, jamaahnya rajin, kita sudah penuhin semuanya, harus kita tingkatkan. Ya, harus kita tingkatkan kekhusyuan sholat kita. Kira-kira bisa apa? Bisa, insya Allah. Insya Allah bisa. Ya harus, ya kan? Harus bisa. Ya, harus bisa kita tingkatkan kekhusyuan itu. Makanya kalau dalam ilmu fikih itu, bagaimana untuk meningkatkan khusyuk itu? Di antaranya adalah kita memahami apa yang kita baca. Ini untuk menolong. Ya, dalam ulama fikih itu untuk menolong supaya kita menambah kekhusyuan itu memahami apa yang kita baca. Ya, kalau orang Jawa itu namanya angen-angen maknane. Jadi dipahami arti apa yang kita baca. Misalnya kita Fatihah, walaupun kita tidak secara terperinci, tapi tujuannya, oh Fatihah itu isinya ini. Ya, misalnya saya mengucapkan Allahu Akbar, artinya ini. Nah, artinya seperti itu. Itu salah satu untuk menjadi diri kita itu sholat khusyuk. Ya. Nah, kalau di dalam kitab Tabul Ghafilin, ya, ini lebih ngeri lagi. Ya. Kalau Abu Les As-Samarqandi itu untuk menjadikan sholat kita khusyuk, itu lebih ngeri lagi. Lebih ngerinya apa? Lebih ngerinya ketika kita sholat, ketika sholat Allahu Akbar, ya, kita itu ya bukan seakan-akan kita sedang berkomunikasi dengan Allah, ya, sedang berkomunikasi dengan Allah. Kemudian kata Abu Les As-Samarqandi, sisi kanan itu ada surga, sisi kiri itu ada neraka. Nah itu. Kemudian di belakangnya itu sedang ditungguin oleh malaikat maut. Sedang ditungguin malaikat maut, yaitu malaikat siapa? Israil. Nah ini. Pernah nggak nerapin begitu? Coba terapin tengah malam. Saya pernah sesekali ya, saya terapin begitu. Badan, kaki semuanya itu gemetar, ya Allah. Saking takutnya itu. Takut apa? Takut mati gitu. Ya, bukan takut kepada Allah gitu kan. Kalau tataran kita masih takut mati. Nah ini, Tabiul Ghafilin ini mengajarkan kepada kita seperti itu. Ini salah satunya untuk menolong kita supaya sholat kita lebih khusyuk. Ya, ini. Maka tingkatkanlah sholat kita supaya sholat kita itu lebih khusyuk. Ya, insya Allah mudah-mudahan sholat kita bisa belajar untuk lebih khusyuk lagi. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, ya. Iya. Kanzab. Iya. Ya. Saya dulu nih, saya diajarin begini. Saya juga dulu pernah diajarin bagaimana supaya kita sholat itu, ya kita memang orang awam gitu kan, sholat kita itu khusyuk, maka sebelum kita takbiratul ihram itu ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Nah, minimal ta'udha, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Kemudian jangan langsung takbir. Kalau tataran saya pribadi karena masih awam, jadi saya berdoa dulu ya. Kemudian kita fokuskan
baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dalam hati saja. Ya, sambil minta perlindungan kepada Allah. Baru kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Karena memang setan itu ketika takbir, ya setan itu nggak dekat sama kita. Tapi ketika bar, ya bubar semua. Itu kan? Allah, masih ingat Allah nih? Allahu akbar. Udah. Setan datang. Setan kunci datang. Ya, setan kunci datang. Itu loh, kunci ternyata ada di kantong. Nah, itu kan. Datang gitu, ya. Berbondong-bondong dia datang, iwaswis, membuat keraguan-raguan. Ya, yang dulu kita bahas itu kan di bab apa itu tentang yang membatalkan wudhu itu kan. Setan datang tuh, bikin perut keroncongan, ya kan? Goda itu supaya kita tidak khusyuk sholatnya. Ini. Maka usahakan yang pertama doa dulu, minimalnya itu. Tapi menurut Imam Syafi'i, sholatnya orang awam itu khusyuknya ketika kita Allahu Akbar, ingat Allah itu sudah khusyuk. Walaupun setelah itu ingat macam-macam. Ingat semuanya diingetin semua. Sampai dari awal sampai terakhir ingat semua. Ya. Memang kita sholatnya belum khusyuk. Saya sih sholatnya belum khusyuk. Ya. Macam-macam. Ya kan? Macam-macam. Normal kan manusiawi. Orang sekelas Sayyidina Ali itu kan, sekelas Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali itu kan sahabat Nabi dan terkenal sholatnya khusyuk. Ketika Nabi Muhammad minta, mana nih kamu sholatnya khusyuk nggak? Kalau kamu sholatnya khusyuk, Nabi Muhammad sudah menyiapkan sorban, mau yang hijau atau yang merah. Nah itu kan, iya kan, mau yang hijau atau yang merah itu. Setelah sholat, Sayyidina Ali ditanya, kamu mau yang hijau atau yang merah? Yang hijau. Apa kata Nabi? Berarti kamu sholatnya belum khusyuk. Kan gitu kan? Masih teringat itu, nanti sholatnya khusyuk, ya kan? Nanti saya memilih sorban yang hijau kan gitu kan. Apalagi kita itu kan. Tapi yang minimal tadi, ya minimalnya kita untuk menjadi kita wasilah untuk menjadi khusyuk. Yang pertama jangan langsung takbir dulu. Makanya kan berdiri tegap dulu, ya. Tapi kalau sudah tingkatannya sudah hebat mah, mau langsung Allahu Akbar ya nggak apa-apa, ya kan? Untuk langsung fokus Allahu Akbar. Tapi untuk jaga-jaga, ya kalau yang saya sering amalkan itu begitu. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan. Ada juga yang habis salam nanti buru-buru ambil sesuatu sedekah yang mau dikasihnya. Nah iya. Itu gimana kalau pas lagi sholatnya ingatnya gitu? Ya itu termasuk juga ya kan? Iya termasuk juga. Jadi kebaikan, nah itu yang mengganggu juga termasuk yang mengganggu. Tapi kalau misalnya lagi ingat kata Nabi tadi, misalnya lagi sholat kemudian ingat bersedekah kemudian buru-buru, ya harus dilaksanakan mumpung ingat. Gitu kan? Makanya kalau kita ingat sesuatu tentang masalah ibadah, masalah kebaikan kan harus disegerakan. Saya mau sedekah ini, tapi lupa pas lagi sholat kok ingat gitu kan? Itu juga salah satu daripada motivasi setan. Ya motivasi setan kebaikan. Jadi setan itu memotivasi kepada kita bukan hanya satu hal fahsya dan mungkar, tapi kebaikan juga bisa. Ayo buru-buru, bisa juga. Nah itu kan. Sehingga orang itu menjadikan nggak fokus. Ya, sholatnya nggak fokus, ibadahnya nggak fokus, itu setan. Setan itu dari segala lini, ya, terlihatnya bagus, tapi ternyata tidak. Ya, sehingga menggoda dia supaya nggak khusyuk. Nah, tapi yang minimalnya kita berusaha bagaimana kita sholatnya khusyuk itu diantaranya sebelum kita sholat kita berdoa dalam hati aja nggak apa-apa, nggak usah diucapin. Ya, baca tadi, baca ta'awud perlindungan kepada Allah, baca surat An-Nas, ya. Kemudian kita baru takbiratul ihram. Ya. Dengan kita sambil mempersiapkan, ya, nah itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya. Dan tadi saya sampaikan untuk menjadi surat khusyuk itu juga kita mengangen-angen maknanya. Ada mengerti, memahami
arti apa yang kita ucapkan, apa arti yang kita baca. Misalnya Fatihah, ya minimal secara global kita ngerti. Ya Rabbi firli warhamni, secara global kita ngerti. Ya tahiyat kita secara global ngerti. Nggak harus kita mengerti kata per kata. Nah, itu kan. Paham sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Atau ada penambahan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Pas, ya. Jadi paham ya? Ini saya tambahkan karena ya kalau kita masuk ke bab ini nanti tanggung. Nah, jadi supaya mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sholat kita bisa khusyuk, bisa baik, dan insya Allah menjadikan Allah ridho dan memberikan rahmat ampunan kepada kita semuanya. Dan tentunya sebagai orang awam, motivasi kita adalah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti minggu depan kita libur ya barangkali ya. Iya. Minggu depan kita libur ya, karena Idul Adha ya. Barangkali insya Allah. Jadi ganti pagi ya, hari Senin pagi ya, insya Allah. Jadi itu ya, mari kita ucapkan dengan akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.